gue punya pertanyaan buat lo. Kalau misalnya lo tiba-tiba nih ya terlahir kembali sebagai manusia dan lo cuma punya dua pilihan, lo lebih baik milih pertama menjadi orang baik tapi bodoh, atau yang kedua lo jadi orang jahat tapi pinter? Itu adalah pertanyaan yang sebetulnya filosofis dan sebetulnya dilematis. Dan di segmen Satu Insight kali ini gue pengen ngajak lo berdiskusi tentang sebetulnya mana yang lebih baik, apakah menjadi jahat atau menjadi bodoh. Simak Satu Insight dari 1% sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat opini salah satu profesor yang juga suka banget meneliti orang-orang yang stupid, orang-orang yang bodoh gitu ya. Dan buku si profesor ini sebetulnya yang jadi acuan buat video ini. Profesor itu tuh bilang bahwa ternyata orang stupid itu lebih berbahaya daripada orang jahat bahkan. Si profesor ini tuh nge-state beberapa alasan. Pertama, orang yang stupid itu seringkali mengambil keputusan yang nggak masuk akal. Ya namanya juga bodoh gitu kan, ya pasti mengambil keputusan yang memang kurang rasional. Dan yang kedua adalah orang stupid itu susah untuk diprediksi. Susah aja gitu, bahkan untuk si orang bodoh ini memprediksi perilaku dirinya dia sendiri. Nah makanya, karena dia susah diprediksi, karena dia mengambil keputusan yang tidak masuk akal, akhirnya ada alasan ketiga nih. Alasan ketiga adalah si orang bodoh ini seringkali merugikan dirinya sendiri. Dan yang jadi masalah adalah yang keempat, bukan hanya merugikan diri sendiri aja, tapi juga merugikan orang lain, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang memang berhubungan dengan dia atau bahkan tidak berhubungan dengan dia sama sekali. Nah masalahnya adalah poin kelima ini juga mengamplify kebodohan si orang bodoh. Nah orang bodoh itu juga biasanya itu nggak sadar kan bahwa dia tuh bodoh. Dan biasanya orang bodoh juga susah diubah karena nggak nyadar bahwa dia juga bodoh. Apalagi kalau orang bodohnya udah cenderung tua ya gitu. Ya makin susah diubah lah secara psikologis, kayak udah terpatri lah mungkin mindset dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bisa jadi nggak make sense gitu buat kita. Makanya makin muda, semakin cepat lu sadar bahwa lu bodoh, semakin bagus sebetulnya. Nah yang keenam adalah ini juga mengamplify semua alasan-alasan tadi. Biasanya orang-orang di sekitar orang bodoh ini itu mengunderestimate si orang bodoh ini dan dampaknya juga. Jadi buat kita-kita yang mungkin bisa jadi pinter, kita tuh mikir kayak, oh ini orang bodoh nggak akan ngasih dampak ke kita. Padahal sebetulnya enggak. Justru orang bodoh itu ngasih dampak yang gede banget. Karena kita bisa ngeliat lah gimana dampaknya ketika orang bodoh diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, atau diberikan status. Nah nanti kita bahas ya di section selanjutnya. Nah tadi kan gue udah ngasih sekitar 6 alasan gitu ya kenapa orang bodoh itu lebih berbahaya daripada orang jahat. Nah kondisi ini sebetulnya bakal lebih parah lagi kalau misalnya si orang bodoh ini diberikan kekuasaan, diberikan status. Bayangin orang bodoh itu punya kekuasaan yang besar. Nah ini akan menghasilkan yang namanya adalah bias. Udah si orang bodoh ini di underestimate sama orang-orang, tambah lagi kalau orang bodoh ini punya jabatan atau punya status. Kayak misalnya gue mau nanya deh ke lu sekarang, bener gak kalau semua sarjana itu pinter? Atau semua sarjana tuh lebih pinter daripada anak SMA? Ya belum tentu kan, iya nggak sih? Gak usah S1 deh, S2. Apakah bener S2 tuh lebih pinter daripada S1? Ya nggak juga. Pertanyaan kedua juga nih, sama. Bener nggak semua orang yang punya jabatan, yang jadi CEO, yang jadi menteri, yang jadi presiden, yang jadi wali kota, yang megang titel Forbes 30 Under 30 gitu, itu udah pasti pinter emang? Nggak juga cuy. Masalahnya adalah manusia tuh punya bias. Kalau seseorang itu punya status gitu ya, biasanya sih ada dua ya, kekuasaan dan juga status tertentu. Biasanya dia akan cenderung dianggap pintar, padahal belum tentu. Nah ini adalah bias yang dimiliki oleh manusia. Well, status itu memang penting gitu ya. Tapi masalahnya adalah status tidak selalu menjamin kecerdasan seseorang. Nah di section kali ini mungkin gue udah ngebahas gitu gimana orang bodoh tuh bisa berbahaya dan bisa diamplifikasi juga kalau orang bodoh itu punya kekuasaan. Tapi apakah benar bahwa orang jahat itu lebih baik daripada orang bodoh? Jawabannya adalah benar. Tapi buat lo yang mau ngedebat juga boleh. Jujur, kalau gue disuruh milih dan gue terlahir kembali di dunia, mau milih jadi orang bodoh atau orang jahat, mungkin gue akan pilih yang orang jahat. Karena orang bodoh itu tadi merugikan diri sendiri dan orang lain. Seenggaknya kalau lo jadi orang jahat ya lu bisa lihat lah ya gambar ini gitu. Kalau orang jahat tuh biasanya benefits themselves juga. Jadi kayak setidaknya kalaupun mereka merugikan orang lain, mereka at least menguntungkan diri sendiri lah. Karena ya orang jahat akan lebih rasional dibandingkan orang bodoh. Nggak semua orang jahat pinter ya.
Tapi at least meskipun mungkin nggak pinter, tapi setidaknya si orang jahat ini akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan buat diri mereka sendiri. Dan akhirnya jadilah untung, meskipun ada juga yang masuk bar es krim, ya kan? So, menjadi orang jahat itu ya lebih baik daripada menjadi orang bodoh. Meskipun ya kalau misalnya ditanya gitu, kau mending tuh bakal milih yang mana, ya nggak ada yang mending. Ya mending yang pinter dan baik, ya nggak sih? Gitu ya, nanti kita bahas lah ya tentang yang mana yang paling mending. Tapi by the way, mungkin sebelum kita ke section selanjutnya, lo bisa taruh di comment section kira-kira apa yang lo nggak setuju dari argumen gue barusan. Dan apa yang lo setuju juga, karena di section selanjutnya kita bakal ngomongin soal mendingan yang mana. Ya tentu mendingan jadi pinter dan baik dong. Kata kuncinya adalah pinternya dulu sih sebetulnya. Kenapa pinter? Karena orang pinter mungkin dia bisa berbuat jahat. Mungkin dia bisa untuk ngehack website pemerintah, ngehack siapa. Bisa aja kalau mau gitu. Tapi karena dia baik, akhirnya dia menggunakan pengetahuannya itu untuk ya kebaikan gitu loh. Dan itu adalah sebaik-baiknya orang baik. Orang baik yang bisa melakukan kejahatan itu lebih baik daripada orang baik yang gak bisa melakukan kejahatan. Kenapa coba? Ya karena dia bisa sabar, dia bisa menahan diri, dan dia juga strong. Kita bisa mengandalkan orang baik ini di segala situasi. Coba, kalau lu milih orang baik yang bisa berantem sama orang baik yang gak bisa berantem, bagusan mana? Ya bagusan yang bisa berantem dong. Kenapa? Karena kalau dibully dia bisa ngelawan. Tentu kalau dibully saja, kalau nggak dibully ya nggak akan mukul lah. Ini adalah sebaik-baiknya orang. Kalau kata Spider-Man, with great power comes great responsibility. Artinya, dia punya kekuatan yang besar, tapi juga punya responsibility yang besar juga. Inilah yang harus kita kagumi. Ini adalah kebaikan yang sebenarnya. Dan kalau kita paham caranya untuk jadi jahat, caranya melakukan kekerasan dan lain sebagainya, kita juga jadi paham gimana mindset orang yang melakukan kekerasan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kayak kita bisa tahu dan mencegah kejahatan. Bahkan kita juga bisa untuk melindungi diri dari kejahatan dan nggak jadi korban kejahatan juga. Jadi yang paling benar apa? Tentu menjadi baik, tapi bukan cuma baik, lu juga harus pinter. Dan bukan cuma pinter, tapi juga lu harus bisa melakukan hal jahat. Meskipun pada akhirnya lu nggak melakukannya. Ini juga selaras sebetulnya sama apa yang diajarkan oleh banyak teknik bela diri. Bela diri itu kan sebenarnya bisa dibilang kekerasan atau bahkan kejahatan gitu ya. Karena ada pukul-pukulan, ada tendang-tendangan, ada ngebanting orang, ada juga bahkan sampai debus, dan lain sebagainya gitu. Semua teknik itu diciptakan bukan supaya orang bisa melakukan kekerasan kan. Pasti selalu kalau lu lihat kungfu, lu lihat pencaksilat. Dan itu tuh sebetulnya gimana caranya supaya kita bisa berhadapan dengan situasi yang mengancam diri kita bisa respon. Kita bisa membela diri. Makanya namanya juga kan bela diri. Kita tahu gimana caranya buat melindungi diri kita sendiri. Itu bahkan melindungi orang lain yang kita sayang. Make sense ya? Nah tapi lagi-lagi menjadi baik, pintar, dan kuat bisa melakukan kejahatan itu juga belum cukup. Karena kalau misalnya lu hanya 3 hal itu, lu bisa juga kehilangan yang namanya kesabaran. Ini juga sama kayak yang game yang lagi gua mainin, Yakuza. Ada momennya gitu, dimana jagoan gua namanya si Kazuma Kiryu gitu ya. Itu tuh mau mukulin orang sampai mati, padahal dia nggak pernah ngebunuh orang. Ada juga momennya ketika memang di film-film juga kan ketika orang baik kehilangan kesabaran gitu, pengen balas dendam, pengen ngebunuh orang sampai mati, padahal itu nggak ngasih kepuasan apapun kan, si balas dendam itu. Dan ini juga terbukti oleh riset. So, bukan cuma pintar, baik, dan kuat, lu juga perlu yang namanya sabar. Dan gimana cara melatih sabar? Jawabannya adalah dengan psikologi. Kita bahas di section selanjutnya ya. Nah, kalau berbicara soal psikologi, kita nggak bisa lepas dari tokoh yang namanya adalah Carl Jung. Si Carl Jung ini, fun fact-nya adalah, kalau lu pernah ikut tes MBTI yang ada di 1%, MBTI ini adalah tes paling populer di dunia. Dan ini salah satu pencetusnya, teori besarnya itu berasal dari Carl Jung. Jadi sekeren itu si Carl Jung ini. Carl Jung ini adalah salah satu ilmuwan psikologi paling berdampak di dunia.
Carl Jung itu ngejelasin bahwa manusia itu memang memiliki sisi jahat dan sisi baik. Jadi manusia itu bukan makhluk yang sempurna, pasti ada dua sisi. Ada dark side, ada light side, dan ada juga filosofi yin dan yang lah. Ya mirip lah seperti itu kurang lebih ya. Kalau Carl Jung menyebut ini sebagai satu persona, dan yang kedua adalah shadow. Persona adalah sisi baik dan ideal dari diri kita, yang memang sering kita tunjukkan kepada dunia gitu. Ini kayak personal brandingnya kita gitulah. Di mana kita menunjukkan perilaku kita itu sebagaimana yang memang kita inginkan dan masyarakat inginkan juga. Misalnya kita ingin dipandang baik hati gitu. Ya udah kita akan menunjukkan perilaku yang baik, yang ramah, yang hangat. Tapi apakah semua orang seperti itu? Ya enggak juga. Orang baik juga pasti punya sisi gelap. Nah ini yang dinamakan sebagai shadow. Nah shadow ini adalah sisi buruk dan tidak ideal dari diri kita. Sisi yang tidak mau kita tunjukkan ke dunia gitu ya. Dan cenderung disembunyikan juga oleh diri kita. Yang isinya adalah kejahatan, keserakahan, dan lain sebagainya. Gue yakin lah lu pasti pernah gitu ya berantem sama orang terus kayak lu pengen ngebunuh orang itu gitu. Atau lu pengen misalnya mukul orang tua lu gitu. Atau mukul siapapun lah yang mungkin harusnya nggak lo pukul. Atau lu nafsu gitu, lu ngelihat orang ganteng atau cewek cantik gitu ya. Padahal dia suami atau istri orang. Ya itu adalah shadow gitu. Lu mungkin sekarang denial kali ya. Merasa nggak pernah seperti itu. Tapi percayalah semua orang pernah seperti itu pasti. Kalaupun enggak, kalau kata Freud mungkin ya. Mungkin super ego lu yang terlalu kuat. Mungkin kayak society telah membrainwash lu segitunya. Maka lu telah kehilangan insting yang ada di dalam diri lu. Ya tapi ini bisa diperdebatkan banget ya karena ini salah satu teori doang. Terus gimana nih cara mengendalikan shadow ini? Kalau kata Carl Jung, kita harus bisa mengintegrasikan shadow kita ke dalam diri kita. Lah bukannya shadow itu kejahatan? Betul, tapi lu harus bisa mengintegrasikannya dengan diri lu. Sama lah kayak Naruto ketika ketemu sama Kyuubi gitu kan. Naruto pun kan akhirnya bisa mengintegrasikan dan jadi Hokage yang mungkin bisa dibilang paling kuat sepanjang sejarah. Intinya Naruto itu dia kan punya shadow dalam dirinya dan shadow itu kuat banget. Shadow itu adalah Kyuubi yang memang ada dalam dirinya dia. Memang itu harus diterima gitu bahwa gue mempunyai Kyuubi. Coba aja kalau misalnya Naruto gitu, walah gue nggak mau ada lu dalam diri gue, dia nggak bakal kuat dan mungkin Kyuubi-nya bakal keluar dan jadi menghancurkan dunia kan. Nah tapi Naruto berusaha untuk berteman dengan Kyuubi yang akhirnya dia bisa jadi sangat kuat. Nah lu sebetulnya ya, sekarang lu kan punya sisi jahat. Sisi itu harus lu terima, bahwa lu punya nih sisi jahat ini dan gak apa-apa, asal tidak lu gunakan. Nah itulah yang memang dipelopori oleh Carl Jung. Artinya kita berusaha untuk menghadapi sisi terburuk kita, menghadapi trauma kita, menghadapi berbagai macam masalah, rasa takut, anxiety, depresi. Cuman gini, banyak dari kita yang akhirnya memilih buat menghindarinya, yang akhirnya memilih buat denial, yang akhirnya memilih untuk mengikuti standar sosial dan standar masyarakat tanpa kita tahu dark side dalam diri kita, tanpa kita tahu insting yang ada dalam diri kita tuh maunya apa. Jadi orang-orang tuh makin stres dan makin mengikuti standar sosial, dan standar sosial juga makin banyak. Pengen financial freedom umur 30, pengen umur 25 udah beli rumah dan mobil dan lain sebagainya. Jadi cara yang harus dilakukan adalah apa? Adalah dengan sadar bahwa lu punya dark side dan sadar juga sama semua hal yang terjadi di dunia ini, termasuk juga tuntutan sosial yang masuk ke lu. Gak usah semua diturutin, gak usah semua juga lu tolak juga. Ya pada akhirnya memang tidak ada pilihan yang lebih baik gitu ya daripada pertanyaan tadi antara jadi jahat atau bodoh gitu. Yang paling baik adalah memang untuk menjadi pintar, baik, kuat, dan sabar. Dan ini terakhir buat lu gitu ya. Gue cuma mau ngabarin bahwa semua prinsip, semua teori yang ada di video ini, yang ada di 1% semua videonya juga gitu ya, itu didasari oleh satu kurikulum yang kita bangun dari tahun 2017. Itu adalah kurikulum 1%. Nah ini saran gue, kalau memang lu pengen menikmati hidup, enjoying the good life, pengen jadi kaya, pengen jadi oke dalam percintaan, pertemanan, dan lain sebagainya, saran gue lu pelajari deh kurikulum 1%. Kenapa? Karena ya ini adalah kurikulum kehidupan sih. Dan kurikulum ini tidak fix gitu ya, bakal kita terus update seiring berjalannya waktu. Jadi lu nggak usah khawatir gitu ya. Apakah kurikulum ini akan menjadi tidak relevan? Tentu akan selalu relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan zaman. Dan perjalanan buat mengendalikan sisi buruk dalam diri memang tidak mudah. Bahkan kadang dalam beberapa konteks dibutuhkan terapi dan konsultasi dengan profesional. So, buat lo yang ngerasa lo banyak masalah, stuck, bingung harus gimana, saran gue lo bisa konsultasi ke profesional di 1% yang acuannya juga adalah kurikulum ini, dan juga ilmu psikologi yang mumpuni gitu ya. Dan lo juga bisa, kalau misalnya lo nggak ngerasa punya masalah dan lo pengen belajar banget nih, saran gue lo bisa ikut webinar dan kelas online 1%. Dimana salah satunya gue pengisinya.
tapi ada juga mentor-mentor lain dan juga orang-orang lain yang akan mengisi. Dan saran gue, lu bisa ikut 3 webinar ini, webinar life skills, introduction, biar lu tahu gimana cara dunia bekerja dan kita harus ngapain. Yang kedua adalah personal finance, biar lu tahu gimana cara ngelola duit. Dan yang ketiga adalah life planning. Kalau lu udah punya duit, kalau lu udah ngerti cara gimana dunia bekerja, tinggal ya planning life buat lu kayak gimana. Nah, abis itu nanti ya bisa ikut bebas lah webinar di 1% gitu ya, sesuai dengan kurikulum yang pengen lu kuasai. Mungkin ada yang udah lu kuasai, ada juga yang belum. Jadi ya silakan ditekuni aja dari bidang mana, apakah relationship, apakah pekerjaan atau apapun. Karena bebas, kalau udah level 3 ke atas lu bisa ya menekuni passion lu di bidang apapun itulah. That's all for now ya. Paling sebagai hadiah karena lo udah stay sampai akhir video ini, gue mau ngasih lo worksheet gratis gitu ya, yang bisa ngebantu lo buat berkembang setiap harinya tentang kurikulum 1%. Dan gue juga mau ngasih lo kode diskon 20% buat webinar dan juga buat mentoring di 1%. Ya thank you banget udah support 1% sampai saat ini. Dan sorry banget kalau ada perkataan gue yang salah-salah, ya silakan diskusi di bawah gitu ya. Akhir kata gue Evan di 1%, well, thanks.